Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siswa kelas 11. Kita akan membahas bab 2, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu membiasakan sikap syaja'ah. Allah SWT menekankan agar seorang mukmin memiliki keberanian, terutama jika berhubungan dengan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah SWT pasti memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan, apapun risiko yang akan dihadapinya. Sudah tentu ia akan berani mengambil sebuah keputusan demi kemajuan kualitas diri. Orang yang memiliki keberanian tidak akan mudah putus asa. Nah, di sini langsung saja pengertian syaja'ah menurut bahasa itu artinya benar atau gagah. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Syaja'ah itu tadi adalah syaja'ah menurut istilah. Nah, sedangkan syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Orang yang memiliki sifat syaja'ah tidak akan merasa takut terhadap sesama makhluk Allah dan hanya memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Dengan sifat syaja'ah dapat membuat orang itu menjadi seorang yang kokoh. Biasanya orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah adalah orang-orang yang istiqomah berada di jalan Allah. Nah, lanjut. Bentuk-bentuk syaja'ah menurut Hasan al-Banna. Di sini yang pertama adalah as-saraha fil haqq. Itu artinya adalah terus terang dalam kebenaran. Ia tidak akan plin-plan. Jadi teguh akan pendirian. Dia akan terus terang untuk dalam hal kebenaran. Yang kedua adalah kitmanusir. Di sini maknanya adalah menyembunyikan rahasia. Dia tidak akan membukanya apalagi menyebar luaskannya. Jadi apapun yang ia hadapi dalam menyimpan rahasia, dia diberi amanah untuk menyimpan sebuah rahasia, ia akan tetap mempertahankannya walaupun resikonya sangat besar. Al-i'tiraf bin khata. Di sini artinya adalah mengakui kesalahan. Nah, ia akan dengan berani untuk mengakui kesalahan jika ia melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak akan lempar batu sembunyi tangan. Tidak akan mencari kambing hitam atas kesalahan yang telah ia lakukan dan tetap akan menegakkan kebenaran. Al-insaf min al-nafs. Di sini artinya objektif terhadap diri sendiri. Hati boleh panas tetapi telinga boleh merah, maka akal pikiran tetap jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahan dalam bentuk yang paling tepat. Jadi dia tidak akan mudah terpancing oleh hasutan, fitnah. Ia akan mencari kebenaran, akan ia selidiki terlebih dahulu. Dalil syaja'ah itu terkandung di dalam firman Allah Surat Al-Imran ayat 139. Nah, di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Jadi, dan janganlah kamu merasa
janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, penjelasan dari ayat ini maksudnya adalah manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya memiliki sikap yang lemah. Orang yang memiliki sifat saja'ah, ia akan selalu membela kebenaran, penuh tanggung jawab jika menghadapi sebuah masalah, dan ia akan selalu mengemban amanah, berani dalam mengakui kesalahan, dan berani untuk mengakui bahwa dirinya memiliki kekurangan. Nah, landasan keberanian dalam mewujudkan kejujuran. Nah, di sini ada 3 landasan untuk mewujudkan syaja'ah. Yang pertama itu adalah iman yang kokoh. Orang yang memiliki dasar keimanan yang kuat tidak akan takut menghadapi berbagai macam tantangan dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Sikap tersebut timbul karena dalam dirinya seorang mukmin itu akan menggantungkan harapan dan selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan takut terhadap apapun selain Allah. Yang kedua adalah bersabar terhadap ketaatan. Nah, di sini sikap sabar bukan berarti menerima segala bentuk penindasan, apalagi berkaitan dengan pelecehan nilai agama. Tapi sabar justru melahirkan sikap keberanian dalam menjalankan perintah Allah. Nah, di sini oleh karena itu keberanian membutuhkan sebuah keteguhan dalam sebuah pendirian dari seseorang. Nah, ini bukti bahwa seseorang memiliki kecintaan yang lebih pada akhirat daripada kehidupan di dunia. Karena apa? Ia memiliki kesabaran dalam ketaatan dan dia akan selalu memegang teguh akidah keislamannya. Sikap sabar bukan berarti menerima segala bentuk penindasan. Nah, di sini artinya apa? Dia akan berani melawan sebuah penindasan dan dia tidak akan gentar menghadapinya dan akan selalu bersabar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mewariskan hal yang terbaik. Nah, di sini maksudnya karakter yang kita miliki sekarang adalah buah dari pendidikan orang-orang terdahulu. Kita adalah bagian dari orang yang akan menghasilkan sebuah kita adalah bagian dari orang terdahulu, dan nanti kita akan memberikan sebuah pendidikan untuk menciptakan generasi yang baik, generasi yang tangguh di masa yang akan datang, serta akan mewarisi sifat dari syaja'ah. Dia akan selalu menjadi generasi yang kuat dan mandiri, akan lebih berpeluang melahirkan karakter yang pemberani. Faktor-faktor, kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sebuah keberanian, tentu akan timbul rasa takut kepada Allah. Selama seseorang yakin bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah.
Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi perlu dipahami bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, tetapi tujuan akhir kita adalah di akhirat, agar selalu mendapatkan kebahagiaan. Dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan dunia. Dunia ini hanya sementara. Tidak takut mati apabila ajal sudah datang. Nah, di sini maksudnya tidak ada yang dapat mencegah atau lari dari kematian. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Setiap orang pasti akan mati. Walaupun kita bersembunyi di lubang semut, kematian akan menghampiri. Yang keempat, tidak ragu-ragu. Bila seseorang ragu dengan kebenaran, yang ia lakukan tentu akan menghadapi resiko. Ia akan selalu yakin akan segala kebenaran yang ada di muka bumi ini jika sesuai dengan syariat Islam. Tidak menomorsatukan materi. Materi memang diperlukan, tetapi bukan segala-galanya untuk menentukan segala sesuatu. Materi itu bisa hilang, bisa hancur. Tetapi sebuah keberanian yang kokoh dari seseorang itu akan tetap ada dan tidak akan pernah luntur. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang untuk kebenaran tidak akan pernah takut, karena dia akan berusaha dengan keras untuk selalu bertawakal, konsisten dengan yang ia perbuat, dan tentunya kebenaran ini merupakan kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang aspal, asli atau palsu. Kebenaran harus ditegakkan. Dengan kita menegakkan kebenaran, insya Allah kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jika menemukan kesulitan-kesulitan. Sikap berani lahir melalui pendidikan yang diterapkan di rumah, sekolah, masjid maupun lingkungan. Contohnya, kalau anak dididik dan diasuh oleh orang tua pemberani, akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang memiliki jiwa pemberani. Tapi jika kita memiliki jiwa yang lemah, hal ini akan turun ke anak yang kita didik dan kita asuh. Dia akan menjadi jiwa yang lemah juga. Berikutnya adalah bentuk-bentuk syaja'ah atau keberanian. Nah, di sini bentuk-bentuk syaja'ah ini ada 5. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran atau jujur. Jadi, seseorang yang berani menegakkan sebuah kebenaran, dia berani berkata benar, walaupun itu pahit, maka ia seorang yang tangguh. Ia tidak akan goyah, walaupun resiko yang ia hadapi sangat besar. Nah, ia akan menyampaikan kebenaran itu dan tidak akan takut jika ia mendapatkan resiko yang sangat besar, atau ia mungkin bahkan nyawanya pun bisa hilang. Yang kedua, kemampuan menjaga rahasia. Di sini, dengan kita menjaga rahasia, maka kita itu adalah seorang yang berani bertanggung jawab dan amanah. Karena menyimpan rahasia bukan hal yang mudah, maka menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting. Tidak semua orang tentunya bisa memiliki karakter untuk
menjaga rahasia. Walaupun diiming-imingi dengan hal yang enak-enak untuk membuka sebuah rahasia, ia akan tetap teguh menjaga rahasia tersebut. Yang ketiga adalah mengendalikan nafsu. Nafsu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Nafsu tidak dapat dihilangkan, tetapi nafsu dapat dikendalikan. Jika kita dapat mengendalikan hawa nafsu, tentunya kita akan menjadi seorang yang berani menghadapi berbagai resiko di dalam kehidupan. Dan nafsu ini tidak terpisahkan juga dari kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk sosial. Kejujuran harus dibiasakan dari sejak kecil. Dan kejujuran sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang. Nah, yang keempat adalah mengakui kesalahan. Nah, dengan mengakui kesalahan ini, ia merupakan seorang yang gentle, seorang yang berani. Ia tetap berpegang teguh bahwa jika kesalahan yang ia lakukan itu karena dari dirinya sendiri, ia akan mengakuinya dan tidak akan ngeles atau mencari-cari kesalahan orang lain. Semua manusia berpotensi berbuat kesalahan, tetapi namun rahmat ampunan Allah sungguh besar, senantiasa terbuka sebelum ajal menjemput. Yang kelima, bersikap objektif pada diri sendiri. Di sini, dengan mengukur, memahami bahwa diri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan akan kita perbaiki semaksimal mungkin, sedangkan kelebihan untuk lebih kita tingkatkan lagi atau optimalkan sebaik mungkin. Jangan terlalu berlebihan memandang diri yang mungkin bisa berakhir pada keangkuhan dan kesombongan. Kita harus selalu rendah hati. Orang yang jujur pasti akan mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat, hidupnya tenang, mendapat keberkahan dalam hidupnya, mendapat kepercayaan dari orang lain, dan dia akan selalu mempererat ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, Sajaah ini mengandung berbagai keutamaan di dalam kehidupan bersosial, seperti memiliki kesadaran terhadap batas kemampuan dirinya sendiri. Ia tidak akan bersikap egois, selalu menghargai orang lain, selalu menerima resiko apapun jika ia melakukan kesalahan. Dia akan selalu tenang dalam berpikir serta mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Baik, demikian materi bab 3 kita akhiri. Sebelumnya ada untuk memotivasi kalian, ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Terima kasih siswa kelas 11 semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.